Hello? We need help. Please. Apa kabar para sahabat semuanya? Semoga diberi kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Kembali lagi bersama Daviano Channel. Kali ini kita akan mengulas sebuah alur cerita film yang telah rilis pada tahun 2013 dengan judul Solo. Film ini menceritakan seorang gadis bernama Jilan yang mendapatkan kesempatan bekerja sebagai pembina di sebuah bumi perkemahan. Sebelum diterima bekerja, Jilan mendapatkan sebuah ujian untuk bersolo camping di sebuah pulau tak berpenghuni untuk menguji sampai di mana pengalaman camping yang ia kuasai. Jilan pun menerima ujian tersebut yang tanpa ia ketahui, pulau tersebut menyimpan sebuah cerita kelam yang telah terjadi 30 tahun yang lalu. Jadi bagaimana cerita lengkapnya? Kita ikuti saja alur ceritanya. Film diawali dengan memperlihatkan seorang gadis bernama Jilan yang mendapatkan tawaran pekerjaan sebagai pembina camping di sebuah bumi perkemahan yang bernama Kaya Campsite. Ia direkomendasikan oleh salah satu temannya yang telah lebih dulu bekerja di sana, yang bernama Lesi. Setelah berada di sana dan diperkenalkan pada semua yang hadir, Jilan mendapatkan sebuah ujian dari pemilik campground tersebut yang bernama Fred, yang mana ujian tersebut mewajibkannya berkemah seorang diri di sebuah pulau tak berpenghuni selama 2 malam. Tujuannya tidak lain untuk membuktikan kalau Jilan mampu bertahan dengan semua pengalaman camping yang ia ketahui, sebelum ia menjadi instruktur sekaligus pembina bagi para camper pemula yang sebagian besar adalah anak-anak dan remaja. Meskipun merasakan sedikit kekhawatiran dengan dukungan dari Lesi, Jilan pun akhirnya menerima tantangan tersebut. Saat merenung di dermaga, Jilan didatangi oleh salah seorang pembina lain yang bernama Marty, yang tak lain adalah anak dari Fred. Mereka pun berbincang dan Marty sempat bercerita kalau beberapa bulan yang lalu ada pelamar yang tak bisa melewati ujian solo camping karena di malam pertamanya ia sudah menyalakan suar dan meminta penjemputan. Jilan pun menanyakan bagaimana itu bisa terjadi. Marty pun mengatakan kalau si pelamar mengaku melihat hantu di pulau. Namun ia tak percaya hal tersebut. Menurutnya itu hanya sebuah mitos pulau. Sebelum tidur, Jilan menanyakan mitos pulau tersebut pada Lesi. Lesi pun menceritakan kalau 30 tahun yang lalu, Fred membawa beberapa anak berkemah. Namun saat pagi hari, seorang anak perempuan yang bernama Jenny menghilang. Sejak saat itu Jenny tak pernah terlihat lagi, dan orang-orang percaya kalau arwah Jenny menjadi penunggu di pulau tersebut. Sebelum tidur, Jilan terlihat meminum obat depresi, yang sebetulnya Jilan ini baru sembuh dari penyakit depresi beratnya. Semua itu terjadi setelah Jilan ditinggal adik perempuannya yang meninggal karena tenggelam di kolam renang. Hal tersebut membuatnya benar-benar merasa bersalah, karena saat itu dia asik ngobrol sama temannya, sampai-sampai tak mengetahui kalau adiknya tenggelam. Keesokan harinya Fred sudah menunggu Jilan di dermaga. Setelah mengecek semua perlengkapan, mereka pun berangkat. Setelah perahu sandar, Jilan diantar ke campsite di mana biasanya para calon instruktur melewati 2 malam terberat dalam hidup mereka. Fred kemudian menjelaskan aturan dalam ujian tersebut. Fred juga sempat menyinggung kalau mungkin Jilan adalah orang terakhir yang bercamping di sana, karena Fred akan menjual pulaunya. Meskipun begitu banyak kenangan tertinggal di sana, tapi karena Fred tak menghasilkan cukup uang dengan membuka perkemahan tersebut, ia terpaksa menjualnya. Setelah memastikan semuanya aman, Fred pun kembali ke perkemahan. Setelah Fred pergi, Jilan mulai mendirikan tenda, mengumpulkan kayu bakar dan memasak makanannya sendiri. Merasa kesepian, Jilan mencoba menghubungi seseorang dengan radio. Namun rupanya ia malah terhubung dengan Fred. Fred memintanya tak bermain-main dengan radio dan hanya menggunakannya dalam keadaan yang benar-benar gawat. Merasa perlu mengenal pulau tersebut lebih jauh, Jilan kemudian meninggalkan tenda untuk sekedar berjalan-jalan.
Di tengah-tengah perjalanan, ia melihat sebuah mainan boneka anak perempuan. Boneka tersebut nampak kuno dan juga sudah sangat usang. Merasa tak ada orang lain di sana, Jilan pun membawanya ke tenda. Saat hari menjelang sore, Jilan pun pergi ke danau untuk mandi. Beberapa menit kemudian, saat ia kembali ke tenda, kakinya tersangkut ranting yang membuat kakinya terluka. Ia kemudian bergegas kembali ke tenda, akan tetapi di sana telah berada seorang pria setengah tua bersama seekor anjing yang sangat patuh padanya. Meskipun merasa takut, Jilan memberanikan diri mendekati tenda dan menanyakan ada apa gerangan beliau di sana. Bapak itu pun mengatakan kalau ia baru pulang dari memancing dan mendengar seorang wanita berteriak minta tolong. Jilan mengatakan mungkin itu teriakan orang lain karena ia tak merasa melakukannya. Si bapak kemudian melihat kaki Jilan berdarah. Ia lalu menawarkan obat dan perban, namun Jilan menolaknya. Melihat Jilan merasa tak nyaman dengan kehadirannya, bapak itu pun berpamitan pergi. Namun melihat kakinya yang semakin perih, Jilan rupanya berubah pikiran. Ia pun akhirnya menerima tawaran si bapak. Jilan pun mengikuti si bapak ke perahunya dan si bapak memperkenalkan dirinya bernama Ray. Ia juga mengatakan ia biasa memancing di danau tersebut. Jilan lalu menanyakan apa benar pulau ini berhantu. Ray pun mengatakan jangan mudah percaya karena itu hanya bualan anak-anak perkemahan. Setelah mengobati luka Jilan dan membalutnya dengan perban, Ray memanggil anjingnya yang bernama Bear. Setelah itu, Ray pun meninggalkan Jilan. Di malam harinya, Jilan kembali bermimpi tentang adiknya. Di saat yang sama, seseorang rupanya berusaha masuk ke dalam tendanya. Namun tiba-tiba Jilan terbangun karena mimpi tersebut. Di saat yang sama, ia melihat tendanya dalam kondisi terbuka. Menyadari dirinya kedatangan tamu yang tak diundang, ia mencoba melempar pandangannya ke semak-semak. Namun rupanya di sana ia tak melihat siapapun. Ia lalu kembali ke tenda dan setelah meminum obatnya, Jilan kembali tidur. Keesokan harinya ia terbangun dan melihat makanan yang ia gantung di pohon sudah berserakan di tanah. Jilan lalu melihat ke sekitar mencari-cari siapa yang sedang mengerjainya. Dan saat itulah ia melihat sosok di balik sebuah pohon. Jilan mundur pelan-pelan dan berniat kembali ke tenda. Namun sosok tersebut rupanya sudah berada di dalam tendanya. Saat Jilan syok ketakutan, Marty tiba-tiba keluar dari tendanya. Yang rupanya semua itu adalah ulahnya. Marty mengatakan ia hanya bercanda dan ia merasa menyesal dan tak mengira kalau Jilan akan setakut itu. Marty mengatakan ia kesana hanya untuk memastikan Jilan dalam keadaan baik-baik saja. Saat Marty mau kembali ke perkemahan, Jilan menanyakan apakah ia yang menghamburkan semua bekal di kantung makanannya. Tentu saja Marty mengatakan tidak karena ia baru saja sampai di sana. Di sana Jilan lalu menceritakan perihal boneka kuno yang ia temukan. Saat ingin memperlihatkannya kepada Marty, ia tak dapat menemukannya di dalam tenda. Ia menduga Marty yang telah mengambil boneka tersebut, dan tentu saja Marty menyangkalnya. Ia bahkan mempersilahkan Jilan menggeledah tasnya jika ia tak percaya. Untuk meyakinkan Marty kalau ia tak mengada-ada, Jilan mengajak Marty ke tempat di mana ia menemukan boneka tersebut. Di tengah perjalanan, Jilan menanyakan apa yang sebetulnya terjadi saat Jenny menghilang 30 tahun yang lalu. Marty pun bercerita kalau menurut cerita ayahnya, yang saat itu menjadi pembina camping, Jenny memiliki sebuah kebiasaan tidur berjalan. Jadi saat ia tidur, ia suka berjalan ke sana kemari tanpa ia sadari. Hal itulah yang mungkin menjadi penyebab ia keluar dari tenda saat ia tidur. Dan semuanya menduga Jenny berjalan ke danau dan tenggelam di sana. Ia juga menceritakan ayahnya syok berat sejak kejadian itu. Dan ia hampir saja menjual campground tersebut kepada orang lain. Setelah sampai di lokasi penemuan boneka, Jilan samar-samar melihat sesuatu di kejauhan. Ia pun penasaran dan mereka pun menuju ke sana. Dan setelah didekati, rupanya itu adalah sebuah tenda. Marty mencoba memanggil pemilik tenda tersebut, namun tak ada yang keluar. Halo? Ia kemudian mendekati tenda dan memeriksa ke dalamnya. Namun ia tak menemukan apapun selain mainan boneka. Tentu saja Jilan kaget berat setelah Marty menemukan boneka tersebut di dalam tenda. Karena penasaran, Jilan juga masuk ke dalam tenda, mencoba mencari tahu siapa pemilik tenda tersebut. Namun ia tak menemukan apapun selain pakaian dan beberapa foto yang terpajang di langit-langit tenda. Merasa mengenal foto-foto tersebut, Jilan meminta Marty melihatnya.
Marty kemudian masuk dan kaget melihat foto-foto tersebut. Tanpa pikir panjang, ia mengambil semua foto dari tenda dan segera meninggalkan tempat tersebut. Melihat Marty yang berlaku aneh seperti itu, Jilan pun menyusulnya hingga mereka sampai di tenda. Di sana Jilan melihat-lihat foto yang ia dapat, dan rupanya itu adalah foto anak-anak saat perkemahan 30 tahun yang lalu. Selain itu, ia juga melihat foto anak yang dikabarkan hilang itu yang bernama Jenny. Jilan juga memperhatikan kalau di beberapa foto, Jenny membawa boneka yang sama dengan boneka yang ia temukan. Jilan pun menyadari sekarang kalau kasus menghilangnya Jenny berkaitan erat dengan si pemilik tenda misterius itu. Ia pun berinisiatif menghubungi Fred, namun Marty mencegahnya. Hello, Fred Island shouldn't be here. Saat itulah Jilan berpikir kalau itu adalah tendanya Marty, dan ia sengaja mencuri foto gadis-gadis di perkemahan. Namun Marty kemudian mencoba menjelaskan dan memperlihatkannya sebuah foto, di mana di sana terlihat foto anak-anak termasuk Jenny dan juga foto ayahnya yang menjadi pembimbing mereka saat itu. Marty mengatakan kalau kemungkinan besar itu adalah tenda ayahnya. Marty mengatakan ayahnya sedang sangat kacau dan kadang-kadang ingin menghabiskan waktu sendirian di pulau. Ia pun meminta Jilan merahasiakan hal tersebut pada yang lain. Selain itu, Marty juga mengajak Jilan segera kembali ke perkemahan. Di saat bersamaan mereka mendengar suara perahu mesin mendekat. Awalnya mereka mengira itu adalah Fred, namun rupanya yang muncul adalah Ray. Who is that? What are you still doing here? Tentu saja Marty kaget melihat orang asing di properti milik ayahnya. Ray lalu mengatakan kalau ia ke sana karena menerima panggilan radio dari Jilan. Ia hanya ingin memastikan kalau Jilan dalam keadaan baik-baik saja. Di sana Jilan lalu menceritakan perihal tenda misterius dan juga foto-foto yang ia temukan di dalamnya. Ia juga menceritakan kalau seseorang masuk ke dalam tendanya kemarin malam. Ray lalu meminta salah satu dari mereka menunjukkan di mana tenda tersebut berada. Marty kemudian menawarkan diri mengantarkannya ke sana. Ray lalu menghampiri Jilan dan memintanya untuk menunggu sebentar. Sementara Ray dan Marty pergi, Jilan berusaha menghubungi 911, namun ia tak bisa mendapatkan sinyal dimanapun. Bahkan setelah membawa ponselnya ke danau, hasilnya masih sama. Beberapa saat kemudian Jilan mendengar Ray memanggilnya. Ray rupanya kembali dengan kepala yang berdarah. Ia mengatakan Marty telah memukul kepalanya dan pergi begitu saja. Jilan yang ketakutan mencoba memastikan apakah itu benar-benar Marty. Ray mengatakan ia tak yakin karena ia dipukul dari belakang. Namun yang pasti sekarang mereka dalam bahaya. Ray lalu meminta Jilan segera berkemas dan ikut pergi bersamanya. Dengan segera Jilan mengemasi barang-barangnya. Namun tak sengaja ia melihat foto yang tadi. Setelah diperhatikan, rupanya saat perkemahan waktu itu ada dua orang instruktur, yaitu Fred dan ada seorang lagi yang tak lain adalah si Ray. Dari situlah Jilan menyadari kalau Ray membohonginya. Ia pun mulai mengkhawatirkan keadaan Marty sekarang. Merasa Ray berniat buruk padanya, Jilan menyetel nada dering di ponselnya dan berpura-pura kalau ia menerima telepon dari seseorang. Jilan berusaha membuat Ray percaya kalau seseorang akan segera datang menjemputnya. Rupanya usaha tersebut berhasil membuat Ray percaya. Ia pun pergi setelah Jilan mengatakan kalau seseorang akan segera datang menjemputnya. Alright, be careful. Jilan yang penasaran kemudian mengikuti kemana Ray pergi. Yang rupanya benar saja, ia kembali ke perahu dan terlihat mencuci bekas darah di kepalanya. Yang jelas itu bukanlah darahnya sendiri. Setelah Ray pergi dengan perahunya, Jilan mengikuti kemana ia pergi. Dan ternyata ia kembali ke tenda tersebut. Dari balik semak-semak Jilan memperhatikan Ray memeriksa sesuatu di dalam tenda. Dan setelah itu ia pun pergi begitu saja. Melihat situasi yang sudah cukup aman, Jilan memberanikan diri memeriksa tenda Ray. Yang ternyata di dalam sana ia melihat Marty dalam kondisi kepala yang sudah berlumuran darah. Awalnya Jilan berniat meninggalkan Marty, namun ia memutuskan kembali dan membawa Marty pergi sebelum Ray datang. Dengan sekuat tenaga ia berusaha menyeret Marty menjauh dari tempat tersebut. Sementara itu di tempat lain, Ray yang tak mengetahui apa yang terjadi rupanya tengah menggali lubang. Dan terdengar ia berkali-kali mengatakan, "Di mana kamu?" Jilan yang telah kehabisan tenaga memutuskan untuk rehat sejenak. Ia berusaha menyadarkan Marty, namun rupanya Marty benar-benar tak mampu membuka kedua matanya. Merasa tak bisa membawa Marty pergi lebih jauh lagi, Jilan akhirnya meninggalkannya untuk mencari bantuan. Namun rupanya jarak pulau sangat jauh dari bumi perkemahan. Ia pun akhirnya hanya bisa mengirimkan pesan pada temannya yang bernama Jesse itu.
Karena terjadi kendala sinyal, Jilan lalu membungkus ponselnya dan membawanya berenang ke tengah danau. Namun sayangnya, ia masih tak bisa mendapatkan sinyal di sana. Akhirnya ia pun melemparkan ponselnya sejauh mungkin dan membiarkannya terbawa arus menjauhi pulau, dengan harapan ponselnya mendapatkan sinyal dan pesannya berhasil terkirim. Setelah itu Jilan lalu kembali ke pulau, namun ia tak melihat Marty di tempatnya. Rupanya Ray telah menemukan Marty dan membawanya kembali ke tenda. Jilan kemudian mencoba menghubungi siapapun melalui radio, namun rupanya tak ada seorang pun yang menjawabnya. Merasakan sesuatu yang buruk akan terjadi pada Marty, Jilan menggunakan asap merah dan memancing Ray datang ke tempatnya. Dengan sedikit tipuan Jilan berhasil memperdaya Ray, namun saat ia akan menyerang Ray menyadarinya, dan malahan Jilan berhasil dibekap sampai ia tak sadarkan diri. Jilan kemudian tersadar telah berada di tempat Ray. Ia pun melihat Ray sedang memegang boneka Jenny. Awalnya Jilan mengira kalau Ray depresi karena menjadi penyebab kematian Jenny, namun rupanya Jilan salah. Semua nasihat yang ia berikan ternyata sia-sia, karena Ray di sana bukan untuk menyesali perbuatannya, tapi ia berniat menemukan jasad Jenny kembali. Ray kemudian memutuskan ikatan Jilan dan menyuruhnya berjalan sambil memegang boneka Jenny. Ia disuruh terus berjalan menuju danau. Dari belakang Ray memperhatikan langkah kaki Jilan, yang samar-samar rupanya Ray melihat Jilan sebagai Jenny. Di sini rupanya Ray menggunakan Jilan sebagai alat untuk membangkitkan ingatannya kembali, berharap ia dapat mengingat lokasi di mana ia mengubur Jenny kala itu. Setelah Jilan sampai di danau, Ray teringat kalau saat berjalan di danau Jenny tersadar. Namun saat melihat Ray bersamanya, Jenny tiba-tiba menjerit. Terpaksa Ray memukulnya sampai ia pingsan. Kejadian tersebut sama persis dengan apa yang ia lakukan pada Jilan saat ini. Jilan kemudian tersadar berada di dalam lubang. Sementara Ray terus melemparkan tanah yang rupanya Ray berniat menguburnya hidup-hidup. Jilan berusaha meminta Ray tak melakukannya, namun Ray kembali melihat Jilan sebagai Jenny, yang membuat Ray turun ke lubang dan mencekik Jilan sampai ia pingsan. Di saat yang sama Ray tiba-tiba teringat kembali di mana ia menguburkan Jenny kala itu. Saat itu juga ia pergi meninggalkan Jilan begitu saja. Keesokan harinya Fred terlihat bersiap-siap menjemput Jilan ke pulau. Sementara itu rupanya Lacey menerima pesan yang dikirimkan oleh Jilan. Namun sayangnya ia tak bisa memberitahu Fred, karena ia telah berada jauh di tengah-tengah danau. Jilan yang saat itu tersadar mendapati dirinya kini berada di perahu milik Ray, yang mana di sana ia juga melihat sebuah tas besar yang membuatnya sangat penasaran apa isi di dalamnya. Ia lalu berusaha keras membuka tas tersebut, yang rupanya berisi tengkorak yang bisa dipastikan itu adalah tengkorak Jenny. Di tempat lain, Fred yang telah sampai di pulau mendapati tenda Jilan kosong. Ia pun berteriak memanggil-manggil Jilan. Hingga di saat bersamaan Jilan dan Ray mendengar teriakan tersebut. Ray lalu mencari-cari Jilan sampai ke tengah hutan, yang rupanya membawanya ke tenda si Ray. Merasa melihat tenda asing di pulau miliknya, ia pun menyuruh si pemilik tenda keluar. Ray pun akhirnya keluar yang membuat Fred terdiam. Ia tak menyangka akan bertemu Ray di tempat seperti itu. Fred lalu menanyakan untuk apa dia kemari. Ray pun mengatakan kalau ia ingin berkemping sekali lagi, menikmati keindahan pulau sebelum Fred menjual pulau tersebut. Di saat yang sama Jilan mencoba menghubungi seseorang dengan radio yang ada di perahu Ray, yang rupanya diterima oleh radio miliknya. Fred yang mendengarnya mengambil radio dari tas Jilan. Akan tetapi Ray kemudian menghantam kepalanya dengan sekop. Di tempat lain Jilan mencoba memutuskan ikatan tangannya dengan menggosokkannya di pinggiran perahu, yang rupanya mampu memutuskan ikatan tersebut. Setelah membuka ikatan di kakinya, ia pun pergi dari sana. Beberapa saat kemudian Ray kembali dan tak melihat Jilan di perahu. Ray pun berlari mengejar jejak kaki Jilan yang rupanya kembali ke tenda. Terjadilah pergulatan di antara mereka dan saat Jilan hampir mati dicekik, ia berhasil meraih paku tanah dan menancapkannya ke paha Ray.
Melihat Ray terluka, Jilan menggunakan kesempatan tersebut untuk berlari ke perahunya Fred. Namun sesampainya di sana, ia tak cukup kuat menyalakan mesin perahu Fred yang sudah cukup tua itu. Jilan akhirnya mencoba menaiki kano Marty, namun Ray keburu datang dan berhasil menangkapnya. Kembali Ray mencoba membunuh Jilan, namun Jilan berhasil menusuk luka Ray dengan jarinya. Tak hanya itu, Jilan mengambil batu dan memukul kepala Ray. Serangan berikutnya, Jilan mendaratkan jangkar perahu tepat mengenai mulut Ray, yang membuat Ray tewas seketika. Di akhir film, Jilan terlihat membawa Marty dan juga anjing milik Ray kembali ke perkemahan. Oke teman-teman, jadi sebetulnya Ray datang ke pulau tersebut untuk mencari tulang belulang milik Jenny yang pernah ia kubur di pulau tersebut. Hal itu ia lakukan lantaran ia mendengar kalau pulau itu akan dijual oleh Fred. Ia merasa khawatir jika seseorang nantinya berhasil menemukan tengkorak tersebut. Bisa saja nantinya ia akan menemui masalah di kemudian hari. Namun di luar dugaan, Ray akhirnya mendapatkan balasan atas apa yang telah ia lakukan pada Jenny. Meskipun apa yang ia lakukan pada Jenny tak terungkap, namun melalui Jilan, semuanya kini berhasil terungkap. Oke teman-teman, sekian dulu alur cerita film kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dalam penyampaian alur ceritanya. Akhir kata, semoga teman-teman semua sehat selalu. Jangan lupa subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya.